Ya, ya, terima kasih. Ya, mungkin barangkali untuk pembicara yang ditampilkan oleh Joshua Teo yaitu Bro Valen. Bro Valen ini kan mengklaim dirinya mesianik, ya, dan cenderung untuk berpaham Wanes, sebagaimana Samuel Sian. Ini beberapa kali saya sering ikuti mereka juga di grup. Pada waktu itu Sumangelion punyanya Bro Samuel Sian. Jadi mereka memang Wanes. Dan untuk Valen ya itu sudah. Jadi dia mengklaim dirinya mesianik, tetapi memang uh, mungkin punya ganjalan atau mungkin pernah punya ini dengan pihak Katolik sehingga semua yang berbau Katolik sepertinya dia tolak dan ya antipati lah seperti itu. Tidak heran apabila uh, semua sumber yang dari Katolik itu tidak mungkin dia terima. Ya. Kita ketahui juga bahwa kitab suci yang dikanon oleh Yahudi itu baru mereka kanon tahun 100, kurang lebih ya, sekitar tahun 100 di Jamnia. Makanya dikatakan kanon Jamnia. Nah, latar belakangnya kenapa mereka mengkanon itu? Karena itu tadi eh, kekristenan sudah menyebar luas dan supaya membendung pemahaman kekristenan ini, mereka harus punya kitab suci yang nanti pada akhirnya uh, mereka seminimal mungkin men- yang bisa diarahkan untuk supaya jangan ada semacam penafsiran-penafsiran yang secara tegas mendukung iman kekristenan pada waktu itu. Nah, sebenarnya kalau kita jujur melihat uh, tulisan-tulisan para rabi, ya, sebelum rabi-rabi yang modern sekarang ini, mungkin abad 19-18, katakan tulisan-tulisan para rabi di zaman-zaman awal kekristenan atau paruh pertama tahun seribuan, ya, itu tulisan-tulisan mereka itu malah bersinkron dengan apa yang ditulis oleh para bapak gereja. Dalam arti kata, bagaimana para bapak gereja uh, menafsir nubuat-nubuat tentang Mesias. Nah, mereka juga menafsir juga nubuat-nubuat dengan hasil tafsiran yang sama, walaupun mereka menolak bahwa itu ditujukan kepada Yesus. Tetapi kerangka berpikir mereka dalam bernubuat tentang Mesias itu tidak berbeda dengan bahwa gereja. Misalnya dikatakan Mesias harus lahir di Bethlehem, mereka pun juga sepakat tentang itu. Bahwa Mesias ilahi ini menderita, mereka juga sepakat tentang itu. Nah, nanti rabi-rabi belakangan ini barulah mulai membuat tulisan-tulisan dan sebagainya yang kontra terhadap rabi-rabi mereka yang terdahulu. Karena apa? Untuk membendung kekristenan, terlebih kekatolikan, begitu. Jadi kita bisa paham, kita bisa mengerti mengapa uh, uh, tipikal Valen uh, sangat kontra dengan Katolik karena dasarnya kurang lebih seperti itu. Jadi semua yang berbau Katolik pasti ditolak. Bahkan bila perlu uh, fakta sejarah ataupun kenyataan yang muncul itu pasti tidak akan mereka terima bahwa itu bersumber dari Katolik. Ini hal yang lumrah. Saya kira kita bisa pahami itu. Nah, tetapi yang harus kita gaungkan adalah kejujuran dan kebenaran fakta yang ada. Sesakit apapun kita harus sampaikan itu bahwa itulah faktanya. Saya sepakat tadi Bro Gea sudah dengan panjang lebar memaparkan bagaimana pemahaman iman Trinitas itu bukan muncul di zamannya uh, Tertulian, tetapi jauh sebelum itu, bahkan di abad pertama. Nah, tradisi oral, jadi bukan bicara tradisi oral bahkan mengatakan Santo Ignatius ini adalah salah satu kanak-kanak yang di pangkuan Yesus pada waktu uh, ada ayat jangan melarang anak-anak datang kemari. Nah, salah satu anak-anak itu Santo Ignatius ini.
Konon kabarnya demikian. Apakah benar kurang tahu, tapi kurang lebih seperti itu. Nah, tapi harus diingat bahwa Santo Clemens yang dikatakan tadi Uskup Roma, Paus keberapa itu, terus kemudian Santo Ignatius dan Santo Polycarpus, ini mereka kurang lebih hidup ya sejaman lah. Arti kata bahwa mereka ini mendapat didikan langsung dari Rasul Yohanes. Sehingga apa? Pemahaman mereka, ilmunya mereka kalau kita bicara ilmu atau kita bicara teologi, tentunya mestinya kita harus berbesar hati, harus mengakui bahwa tidak mungkin teologi mereka itu nyeleneh. Tidak mungkin teologi mereka itu pagan. Ini yang didik langsung ini Rasul Yohanes, murid yang dikasih. Dan ingat, Rasul Yohanes inilah yang diberikan oleh Yesus pada waktu disalib. Ibu ini anakmu, anak ini ibumu. Nah, itulah mengapa kita bisa lihat semua gereja apostolik begitu menghormati Maria. Karena hampir semua bapak-bapak gereja yang dikatakan bapak apostolik ya, jadi kita punya istilah bapak apostolik. Bapak apostolik ini mereka yang hidup bersentuhan langsung dengan para rasul. Hidup masih di zaman para rasul. Atau mereka masih mengalami kebersamaan dengan para rasul, berjumpa dan berbicara bersentuhan langsung dengan para rasul. Tadi sudah disinggung oleh Brogia juga, misalnya Santo Clemens yang uskup Roma itu, dia kawan sekerja Paulus dan itu ada di surat Efesus kalau nggak salah. Itu namanya disebut Santo Clemens. Nah sementara Santo Ignatius ini dia langsung ditumpangi tangan oleh Rasul Petrus untuk menggantikan Rasul Petrus di Antioquia sebagai uskup. Nah, kemudian Polikarpus di Smyrna. Sehingga apa? Apa yang mereka tulis ataupun apa yang mereka ajarkan ini mereka terima langsung dari Rasul Yohanes yang adalah murid yang dikasihi oleh Yesus. Kalau kita membaca kisah Injil. Nah, berdasarkan ini, kalau kita ragukan mereka ini, sama saja kita menolak semua pengajaran yang diberikan oleh para rasul. Dan kalau itu pilihannya si JT, silahkan, itu pilihannya dia. Tetapi dia tidak bisa mengklaim itu sebagai keluaran. Kita sebagai suksesi apostolik tidak mungkin akan menolak itu. Bahwa itulah yang diajarkan dan yang diterima. Jadi sekali lagi, gereja hanya menerima apa yang diberikan oleh Tuhan Yesus melalui para rasul. Gereja tidak menciptakan apapun. Beribadah hari Minggu, gereja hanya menerima itu. Sakramen-sakramen, gereja hanya menerima itu. Gereja tidak membuat apapun. Dalam hal ini, apa yang diajarkan gereja sampai hari ini, apa yang gereja terima dari para rasul, yang para rasul terima langsung dari Yesus sendiri. Nah, sehingga tadi kalau disinggung oleh Samuel Sian mengatakan bahwa yang duluan ortodoks, saya kira memang kurang tepat ya. Itu jauh sekali. Jauh dari fakta yang ada. Walaupun mungkin ada ketidaksukaan atau mungkin ada kebencian terhadap pihak Katolik, saya kira kita tetap harus jujur ya. Dalam hal akademik, dalam hal fakta sejarah, janganlah kita berusaha untuk memberikan opini yang membelokkan ataupun mengaburkan ataupun bahkan menolak fakta yang ada. 1054 itu skisma, dan skisma itu tidak serta-merta terjadi pada waktu itu. Ada runut sejarahnya. Tetapi yang menarik tadi Brogia sudah singgung. Santo Ignatius pada waktu dia menulis surat ke Smyrna. Waktu itu masih uskupnya Polikarpus. Tetapi ada lagi surat Santo Ignatius kepada uskup Roma. Itu terjadi pada saat Santo Ignatius dalam kapasitas uskup Antioquia, dia ditangkap oleh Kaisar Roma pada waktu itu. Nah, terjadi kekosongan uskup atau kepemimpinan jemaat Antioquia. Nah, Santo Ignatius ini menulis surat kepada uskup Roma. Dia tidak menulis surat kepada uskup Yerusalem atau uskup Alexandria, tetapi dia menulis surat kepada uskup Roma, dan isi suratnya itu antara lain meminta uskup Roma menaungi langsung jemaat Antioquia. Padahal kalau mau dipikir, antara Antioquia dan Roma ini kan jarak kan cukup. Nah, mengapa dia harus meminta uskup Roma untuk
menghindar langsung Antioquia. Kenapa dia tidak minta uskup Yerusalem atau Alexandria? Saya belum berbicara Konstantinopel ya, karena dalam konteks ini Konstantinopel belum menjadi patriark. Pada waktu zaman para rasul sebelum bait Allah yang kedua dihancurkan, itu kita hanya punya 4 kepatriarkan. Yerusalem, Antioquia, Roma, dan Alexandria. Itu saja. Itu kita baru punya itu. Setelah bait Allah dihancurkan tahun 70-an, kepatriarkan Roma dengan sendirinya vakum. Jadi kita hanya punya 3 kepatriarkan setelah itu, yaitu Antioquia, Roma, dan Alexandria. Nah, uniknya pada kasus Santo Ignatius, dia menyurat ke uskup Roma. Dia tidak meminta uskup Alexandria atau kepatriarkan Alexandria untuk menghindar langsung jemaat di Antioquia. Karena apa? Dia tahu persis bahwa uskup Roma adalah pengganti Petrus. Mengapa demikian? Dalam sejarah keuskupan Yerusalem atau gereja Yerusalem itu didirikan oleh Rasul Petrus dan Yakobus. Kemudian Rasul Petrus ke Antioquia, Rasul Yakobuslah yang di Yerusalem. Antioquia didirikan juga oleh Rasul Petrus. Kemudian dari situ Rasul Petrus ke Roma. Tetapi pertanyaan, mengapa justru uskup Roma yang dikatakan pengganti Rasul Petrus? Itu kan muncul pertanyaan. Antioquia juga didirikan oleh Rasul Petrus. Yerusalem juga demikian. Tetapi kenapa tahta pengganti Petrus itu justru Roma? Jawabannya sederhana. Karena Petrus martir di Roma. Dan itu jenazahnya masih ada di Vatikan. Itu sudah jelas. Begitu. Nah, sehingga pengganti, jadi semua uskup pada waktu itu sudah meyakini bahwa pengganti Petrus adalah uskup Roma.